Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernie, translate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Translate. Semoga kedamaian dan kesejahteraan bagi kalian semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi sharrafana bihabibihi al-Mustafa alayhi afdalus salatu wassalam wa ja'alana min ummatihi fahuwa a'azzu wa athmanu shay' fi hadhihi ad-dunya wa fil akhirah أنه جعلنا من أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. We thank Allah subhanahu wa ta'ala that He made us from Ummatul Nabi. And not only that, He decorated us with the salawat on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He rewards us when we do salawat on the Prophet. And not normal rewards, but rewards that is no one knows its secret except Him, Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selayaknya dan sepatutnya bersyukur dan bersyukur tiada henti kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita sebagai bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya kita patut bersyukur bahwa kita adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi kita diberikan kekuatan, hidayah dan anugerah oleh Allah bahwa kita senantiasa mampu untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang dari kita dan siapapun yang merupakan bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolawat dengan berbagai cara, maka Allah telah menyediakan anugerah yang tak dapat dihitung oleh makhluknya, merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui bagaimana pahala dan anugerah yang diberikan kepada hamba yang selalu memberikan sholawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No way لا يمكن معرفة هذه الحقائق التي أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها للمصلين على النبي. No way to understand what Allah subhanahu wa ta'ala gives to Prophet. No one can understand. It is only for Prophet sallallahu alaihi wasallam. And what Prophet sallallahu alaihi wasallam gives the ummah, no one knows except Prophet sallallahu alaihi wasallam. No one knows what the other will get. Everyone will get different things. If the rewards that will be given to you going to be the same as given to me, when we say salawat on the Prophet, Allah gives back 10 salawat on us. Allah, man salla alayya marra, sallallahu alayhi biha ashr. Whoever make 1 salawat, Allah make 10 salawat. That 10, if we recite both of us the same time, what He gives you is different from what He gives me. It's not what He gives you, He gives me. That is again لا يليق لعظمة الله عز وجل. There's no way لا يليق. Allah is more greater than that. Allah subhanahu wa ta'ala more greater than that. When you say He is giving the reward of the same salawat, it means you are restricting Him into a limited situation. That's why everyone will get different. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukurlah dan terus bersyukur. Diulangi lagi oleh Maulana bahwa kita diberikan kesempatan terlahir di dunia ini menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, siapapun tidak akan mungkin memahami dan mengerti ataupun menerka dengan apapun caranya
untuk mengetahui apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Hanya Allah lah yang mengetahui apa yang Dia berikan kepada kekasihnya Muhammad SAW. Itu adalah rahasia Allah kepada junjungan kita Muhammad SAW. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semua sebagai umat beliau. Apa yang kita terima dari beliau tidak ada yang dapat mengerti selain beliau sendiri Muhammad SAW. Sebagaimana kita ibaratkan jika seseorang dari kita dengan orang lain sesama saudara kita bersolawat dengan solawat redaksional yang sama, dilakukan dengan waktu yang persis sama. Apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui ada hadis yang mengatakan bahwa bagaimana seseorang bersolawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat 10 kali kepada hamba itu. Tidak ada yang tahu apa yang diberikan kepada A dan kepada si B, walaupun orang dua ini berselawat secara bersamaan dengan redaksional yang bersama. Ini adalah suatu anugerah kepada kita sebagai umat Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala, berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. We are here 200 people. Kita mungkin ada lebih dari 200 orang di sini. Yes, let us say Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. That salawat, we said it here just now altogether 200 times. But Allah, Azamatullah, will give 10. For every salawat, you give 10. So 10 multiplied by 200, 2,000. Allah doesn't give you only 10, He gives you on the rewards on the number of people they are doing it together, because He says Yadullahi ma'al jama'ah. Allah subhanahu wa ta'ala's hand or Allah's manifestation is with the jama'ah. So when we are in a jama'ah, it is also multiplied like salawat. Salawat is with jama'ah 27 multiplied by 27. So with jama'ah salawat, it's not only 10 multiplied by 200, multiply also by 27. And that every salawat of that is different from the salawat of the other person that Allah is giving reward. There is no count. It's impossible. When Allah say, I will make salawat on that person, no way to describe that salawat, that power of that salawat. It will open that salawat that we recite, it will open what is closed. Al-Fatihi lima ughliq. The opener of what is being hidden or closed. Prophet ﷺ will open that. What you think about Allah, what Allah will open. Alhamdulillah, kita tadi mendengar dan dibacakan bersama-sama, kita mengikuti Maulana Syekh Hisham bersalawat, salawatul fatih, salawat yang sangat besar fadilahnya untuk membukakan segala pintu rahasia, pintu-pintu yang tertutup sebelumnya menjadi terbuka bagi kita. Yang membuka adalah Nabiullah Muhammad SAW. Dengan keberkahan beliau, kita juga tidak bisa membayangkan apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang ada di sini. Katakanlah tadi kita di sini ada 200 orang melakukan satu sholawat fatih yang tadi itu, Allah berjanji akan memberikan 10 kali lipat ganjaran. Berarti 200 kali 10. Artinya 2000 bagi setiap orang ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tadi Maulana mengatakan 2000 ini bukan 2000 dalam bayangan kita. Hadis tersebut disebutkan ada 10 atau berapa bilangan, itu Allah yang menyebutkan.
dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa menyamakan angka dari kita dengan angka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengucapkan satu sholawat saja tidak ada yang bisa menghitung. Tidak bisa. Ya la yumkin, mustahil bisa dihitung. Tadi Maulana menyebutkan, tapi ini adalah pendekatan angka bahwa kita memerlukan pendekatan angka tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain, yadullahi ma'al jamaah, manifestasi Allah, tajalli Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dukungan Allah Subhanahu wa taala hadir ketika kita bersama-sama. Khususnya ketika kita bersama-sama mengucapkan sholawatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang tadi kita sama-sama lakukan yaitu sholawatul Fatih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran dan kita melakukan kita sama-sama, ditambah lagi 27 kali lipat. 27 kali lipat ini pun tidak 27 yang kita dapat bayangkan sebagai 27, tetapi ini 27 yang menyebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan 27-nya kita. Berarti sungguh kita merupakan umat yang sangat beruntung ketika kita menyebutkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya yaitu dengan redaksional sholawatul Fatih yang tadi sama-sama kita diberikan oleh Maulana. Man zada zadahullah. Who increase what he can do, he can increase what he is doing, Allah subhanahu wa ta'ala will increase more for him. You increase this much, Allah increase no limits. Everything to Allah subhanahu wa ta'ala with no limits. You cannot limit his giving. We give with limits, but Allah gives with no limits. So is there a difference? Big difference. When you give according to what you can. But Allah, there is no according to what He can. Allah can everything, can do everything. He is Al-Qadir Al-Muqtadir. He is the one that has the power to do everything. So He will give you from His power, from the ocean of Bahr al-Qudra, from the ocean of power. He will give you and dress you in order that you will be someone that not like other people. You will be like shining like a spotlight. When he was reading Quran and he stopped, there are many people can help him to correct, to continue. But I didn't open my mouth because there are angels that they are continuing. Even he stops, they will continue till the day of judgment. They will be continuing that verse where he stopped at, and that will be written reward for all those who are hearing and to him also. Setiap individu dari kita, dan kita dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus selalu berkompetisi, dalam tanda petik berkompetisi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ini bukan kompetisi dalam makna antara makhluk dengan makhluk, tetapi ini kita dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berbuat baik untuk ridho Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan demikian banyak sampai tak terhitung, tidak bisa menghitungnya, tidak mungkin untuk menghitung kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ini yang disebut oleh Maulana berkompetisi, dan salah satu kompetisinya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rahasianya tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala apa saja yang diberikan kepada kita ketika kita berbuat baik. Kita berbuat kecil, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan yang besar yang kita tidak bisa membayangkannya. Ini adalah diambil dari Bahrul Qudra min azamatullah, dari kemahamegahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Qadir Al-Muqtadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak, apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala ketika Dia ingin memberikan sesuatu anugerah atau apapun kepada hambanya yang berbuat baik, maka Allah akan berikan berpuluh-puluh lipat, beribu-ribu lipat yang tidak ada yang sanggup
menghitungnya. Bahkan malaikat pun mungkin tidak akan sanggup menghitungnya. Salah satu contoh yang konkret di sini, ketika saudara kita tadi membacakan ayat-ayat Al-Quran dan dia berhenti, mungkin ada beberapa orang ada yang ingin meneruskan pembacaan Al-Quran tersebut. Maulana menyebutkan bahwa saya juga tadinya ingin seakan-akan ingin melanjutkan ayat-ayat indah tersebut, tetapi saya berhenti karena saya menyaksikan begitu banyak malaikatullah di sini yang meneruskan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut yang dibaca oleh saudara kita ini. Dan ayat Al-Quran tersebut dibaca oleh malaikat itu terus sampai terus, tidak berhenti, tidak berhenti. Tidak ada yang bisa menghitung kapan malaikat itu akan berhenti mengucapkan dan meneruskan pembacaan ayat Al-Quran tersebut. Ini adalah salah satu tak terbatasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan anugerah kepada kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nazafatu min al-iman. To be clean from faith. An-nazafatu min al-iman. Nazafa what? Purity, cleanliness. Cleanliness. Tranquility. Clean, to be clean from iman. So that's why people are urged to make wudu, to keep themselves clean. Not like some other people goes to bathroom and they don't clean themselves and they don't make wudu and they don't pray. But Muslims, Allah subhanahu wa ta'ala gave them an-nazafa min al-iman. You really believe in Allah subhanahu wa ta'ala, then you have to be clean. And to be clean is not only clean with the clothes and shower, is to be clean in your purity, in purifying yourself from all kind of sins and from all kind of ma'asi, from all kind of things that Allah doesn't like. So to clean yourself, when you clean yourself, and Allah says when you clean yourself and you are a mu'min at that time min al-iman, you are now can come to the masjid, because Allah said خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ masjid. Take your zina ornament to every masjid. Take the best what you can to the masjid. Don't go to the masjid like going like in a desert and coming all dusty, or like some people today, they are doing mechanic or working shop or sewers or doctors or engineer. They go with the clothes of work to the masjid and they pray Jum'ah. That's not clean. So Allah said, خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ masjid. Take your best of what you can of your zina, adornment to every mosque. What's that mean? Maulana melanjutkan tentang bagaimana kita harus memelihara kesucian zahir dan batin kita. Ini adalah suatu pembuktian bahwa kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu yang paling dicontohkan adalah wudu. Dengan wudu maka kita akan selalu menjaga kebersihan diri kita. Kebersihan yang sifatnya tidak hanya fisikal, tetapi di dalam. Kebersihan dari sifatnya ruhaniyah. Pakaian juga harus bersih. Tidak bisa kita memakai pakaian-pakaian yang kucel, yang kotor. Misalnya seseorang yang bekerja sebagai montir atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuat dirinya kotor, lalu orang itu pergi ke masjid, sholat wajib, sholat Jumat. Ini suatu hal yang sebetulnya harus dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita, jika kita beribadah atau khususnya kita beribadah di masjid, sholat berjamaah ataupun sendiri, pakailah suatu pakaian yang bagus, yang bersih. Pakailah pakaian yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu lambang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang lebih penting adalah kesucian diri.
Tanpa kesucian diri maka kita akan tidak terpelihara kesucian zahir dan batinnya. Why Allah wants us to be clean? Because you cannot wear a cloth on dirty body. You have to take shower. It is impossible to put Allah subhanahu wa ta'ala on a dirty body to manifest His beautiful names and attributes. He needs you to be clean in order that He will send that beauty of heavens on you. And what is the beauty of heavens on you? Is He ordered all angels to make salawat on Prophet sallallahu alaihi wasallam. Means zinatul jinan salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. The other Embellishment of paradise. embellishment of paradise is the salawat on Prophet sallallahu alaihi wasallam. Without that, paradises are not ornamented. Like someone, like today, there are some people who have certain ideology. You go to their mosque, is empty. It's a warehouse. A paradise cannot be a warehouse. It's decorated by the salawat on Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kita harus selalu bersuci, berupaya untuk bersuci, karena kita menyadari kita ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak berbuat salah, banyak menzolimi diri sendiri maupun orang lain. Bersucilah terus tanpa henti, kemanapun kita bergerak dalam beribadah, ke masjid kemanapun kita bersuci. Dan juga kita menggunakan suatu dekorasi-dekorasi untuk diri kita yang melambangkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Dekorasi-dekorasi Islamiyah yang menandakan bahwa kita adalah orang bersyukur, yang menandakan kita adalah bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin kita dengan tubuh yang kotor, tubuh yang belum mandi, yang belum bersuci, lalu berpakaian, lalu kita masuk ke masjid atau beribadah dimanapun kita berada, berjamaah maupun sendiri. Allah tidak suka yang seperti ini. Bagaimana Allah ingin menganugerahkan sesuatu bagi kita kalau kita sendiri menghadap Allah dalam kondisi kotor? Kita tidak berupaya untuk bersuci ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada lagi lambang dekorasi yang lebih dari itu semua. Dekorasi yang sifatnya surgawi adalah sholawatun Nabi SAW. Setelah kita mendekorasi diri kita secara fisik, secara zahiriah, kita sudah lengkap, maka lengkapilah diri kita dengan sholawatun ala Nabi SAW. Surga pun, jannah pun demikian. Jannah tidak sepi, tidak seperti bengkel-bengkel yang sepi. Sekarang ini ada suatu paham atau ideologi, masjid-masjid itu sepi, tidak ada dekorasinya, tidak ada tulisan-tulisan kaligrafi Al-Qur'annya, tidak ada sholawatnya, tidak ada apa-apa, kosong, seperti ruangan kosong. Surga tidak demikian. Dekorasi yang terbaik di surga itu nanti ada tulisan-tulisan, dan semuanya adalah wewangian dari sholawatun ala Nabi SAW. It is said, Zayyinu masajidakum bil Quran. We can say also, Zayyinu masajidakum bis salah ala Nabi. Because salah ala Nabi is part of the Allah's verse in Holy Quran, where He say, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Means salawat on Nabi sallallahu alaihi wasallam is the Quran. Is not the this is a drop of water. When it goes back to water, it's mixed. It becomes the whole cup. Like a drop, you take it from the ocean, you put it to ocean back, it is part of the ocean. Salah ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam is a verse from Holy Quran. So any word from Holy Quran is Quran. Holy Quran. Holy words of Allah. Allah kalam, the ancient
ancient words of Allah subhanahu wa ta'ala, because Quran is not created. Quran is Allah's words. Allah's words are not created. So Salah ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam is not created in that order by that verse of Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. That salawat decorate all heavens. So زينوا مساجدكم بالقرآن is زينوا مساجدكم بالصلاة على النبي, and we'll explain this more in detail inshallah in tomorrow. ومن الله التوفيق بحرمة الفاتحة. Dekorasi yang terbaik di sini maupun kelak di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala, merupakan Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan salawatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dianalogikan oleh Maulana bagaikan air yang beliau ambil tadi dalam salah satu ujung jari beliau, lalu dimasukkan lagi ke dalam keseluruhan air yang ada di dalam gelasnya itu. Artinya satu tetes air itu adalah bagian dari keseluruhan air itu. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, ayat Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sesuatu yang diciptakan sebagaimana mungkin pernah dibayangkan. Kita tidak bisa membayangkan kalamullah ya azza wa jalla. Demikian juga dengan salawatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu esensi dari ayat Al-Quran. Artinya salawat Nabi adalah ayat Al-Quran itu sendiri. Makanya oleh karena itu kita pantas menyebutkan dekorasi yang disebutkan oleh Allah, dekorasi surga yang merupakan Al-Quran, adalah juga salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dalam pertemuan berikut kita akan jelaskan lebih mendalam tentang بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وانصرنا على القوم المفسدين وانصر سلطان المسلمين واشفنا واشف مرضانا بحرمة من أنزلت عليه سر سورة الفاتحة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's too crowded for Isha, cannot fit I think, so they can pray at home. Bay'ah. Okay. Anyone wants to renew his bay'ah, raise his hand. And new bay'ah, raise your hands. Ashhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah sayutihi ajran 'azima. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتاب الله على ما نقول وكيل وقبلنا بسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني شيخا ومرشدا. الله حق إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وحضرة شيخنا سيد الشيخ عبد الله الفائز الدغستاني سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Take this.